Hai guys, kembali lagi di Kasoku Anime, santai-santai gini paling enak rebahan sambil nonton film ya. Oke, kali ini Mimin mau bahas alur cerita film Bleach episode 13. Sebelum Ichigo pergi, seseorang menanyakan caranya untuk kembali ke sana. Tapi sebelum Ichigo kembali menjawab, tiba-tiba datanglah anak perempuan datang dari atas. Lalu perempuan itu langsung mengajak pergi. Di ruangan yang sangat gelap, Ichigo berjalan di tengah-tengah kerumunan orang yang sangat banyak. Anaknya pada saat Ichigo berjalan melewati mereka semua, mereka langsung berlutut. Kemudian Ichigo dihadapkan dengan satu orang, lalu Ichigo mengulurkan tangan supaya Asuchi berdiri. Di markas Divisi 10, tempat latihan, tampak siswa sedang berlatih dengan gurunya, lalu tiba-tiba datanglah Kapten Hitsugaya. Kapten Hitsugaya meminta kepada Sutetsu Nagakiso agar bisa dilatih. Kapten Hitsugaya mengungkapkan tujuan utamanya berlatih dengan Sutetsu Nagakiso, supaya Kapten Hitsugaya bisa bertarung dengan Sanjutsu. Akhirnya Sutetsu Nagakiso menerima Kapten Hitsugaya menjadi muridnya. Di tengah latihannya, Kapten Hitsugaya teringat bangkai miliknya telah dicuri. Sedangkan di tempat Rukongai, wilayah pinggiran, Kapten Mugurama mengajak Shuhei berjalan menuju ke hutan. Di tengah perjalanan, Kapten Mugurama memberitahu tujuan utamanya ialah ingin Shuhei berlatih untuk menguasai bangkai. Shuhei pun langsung terkejut mendengar ucapan dari Kapten Mugurama. Tiba-tiba datanglah wakil ketua kelompok 9 yaitu Mashiro Kyuna. Tanpa babi bu, Kapten Mugurama langsung memerintahkan ke Mashiro Kyuna untuk menghajar Shuhei. Kapten Mugurama juga berpesan ke Shuhei untuk mempelajari banka agar tidak terbunuh dengan musuh. Lalu Mashiro Kyuna memukul keras ke bagian perut Shuhei. Shuhei pun kesakitan, dia pun sampai terjatuh ke tanah. Shin pun berpindah di Departemen Penelitian dan Pengembangan. Nampak Akong Sang sedang berjalan menuju ruang kendali, lalu seorang perempuan menanyakan kabar ke Akong Sang. Dengan nada yang lemas, Akong Sang memberitahukan ke perempuan tersebut bahwa sebenarnya tubuhnya masih terasa sakit. Kemudian Akong Sang menanyakan sang kapten ke perempuan tersebut. Perempuan tersebut memberitahu bahwa sang kapten terus mengurung diri di kamar bersama wakil kapten sejak Quincy menyerang. Karena merasa khawatir, Akong Sang memutuskan untuk melihat langsung keadaan sang kapten melalui kamera yang dipasang di kamar kapten. Namun Akong Sang kaget saat mengetahui Akong Sang sedang membuat Ashisogi Jizu yang baru. Di Omada, Onisama yang sedang lagi tidur pulas di siang hari, harus rela diganggu oleh teriakan anak kecil yang bernama Mario. Akhirnya Onisama pun terbangun. Mario pun mengajak Onisama untuk bermain bola bersama. Karena Onisama menolak untuk bermain, akhirnya Mario pun menangis. Tak ingin Mario menangis, lalu Onisama pun mengajak bermain bola bersama. Kemudian kita diperlihatkan dengan Oji-sama dan Sajin yang sedang berbicara di dalam goa. Maksud dari kedatangan Sajin ke goa tersebut ialah untuk belajar jurus rahasia keluarga mereka. Dengan suara yang keras, Oji-sama tertawa sambil mengejek Sajin. Dengan kemampuannya, Oji-sama mengetahui bahwa Sajin pernah berpura-pura menjadi manusia. Karena malu dengan wujud aslinya, dengan menutupi wajah dan caping ke bagian mukanya. Oji-sama juga bilang ke Sajin, jangan merusak kedamaian yang dimiliki. Jika tidak bisa melakukannya, Oji-sama berjanji akan menghancurkannya. Di sisi lain, Ichigo yang terlempar di tempat menempah, disambut oleh sang guru. Gurunya bilang bahwa Ichigo akan berpisah dengan Senpakutonya. Tiba-tiba datanglah pasukan pengawal Nimaiya. Namun, kedatangan mereka malah mengenai punggung dari sang guru. Gurunya memerintahkan Asuchi untuk melemparkan pedang yang dibawanya. Sontak Ichigo pun terkesima dengan Asuchi itu. Nah, setelah itu gurunya mulai membuat pedang dengan cara memukul-mukul dengan palu. Di tengah perbincangan antara Ichigo dan gurunya, Ichigo menyarankan gurunya untuk memakai kacamata hitamnya. Tapi Sacho ini malah marah ke Ichigo dengan alasan, apabila membuat Asuchi ini menggunakan kacamata malah membuat api tidak kelihatan. Gurunya juga teringat halo yang ada dalam tubuh Ichigo.
Gurunya juga menjelaskan Asauchi tadi menjadi katalis untuk menarik Zanpakuto agar keluar. Setelah Asauchi sudah jeti, kemudian Asauchi ini diberikan kepada Ichigo. Lalu Ichigo dihadapkan dengan Zangetsu. Singkat cerita, kekuatan Quincy berbentuk Yhwach dari 1000 tahun yang lalu. Zangetsu menceritakan tentang hal yang menyelamatkan Ichigo saat Ichigo tidak bisa mengendalikan kekuatan Zanpakuto-nya. Saat benar-benar berada dalam bahaya dan hampir kehilangan nyawa, Zangetsu juga tak ingin Ichigo menjadi Shinigami. Itulah kenapa Zangetsu menahan kekuatan sejati dari Ichigo yang belum matang sepenuhnya. Zangetsu juga ingin menjauhkan dari bahaya dan juga konflik. Lalu Zangetsu mengeluarkan Zanpakuto yang akan diberikan kepada Ichigo berupa pedang. Sambil memegangi Zanpakuto-nya, Zangetsu awalnya berpesan ke Ichigo agar tidak menjadi Shinigami. Jika Ichigo menjadi Shinigami, Zangetsu berjanji akan membunuhnya. Tapi Ichigo tetap memilih jalan sebagai seorang Shinigami. Setelah Zangetsu mengetahui Ichigo memilih jalan sebagai Shinigami, Zangetsu pun mulai terdorong untuk mendukung pilihan dari Ichigo. Zangetsu juga merasa bahagia karena telah melangkahkan kaki di hadapan Ichigo. Zangetsu yang sudah puas dengan Ichigo secara perlahan-lahan menghilang dengan sendirinya dan meninggalkan Zanpakuto untuk Ichigo. Sekarang Ichigo sudah memiliki 2 Zanpakuto-nya dan film pun selesai.